selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau setia, Engkau mengasihi kami lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Yesus. Engkau memegang hidup kami, Kau yang memegang setiap kami Tuhan. Kau menuntun langkah kami, Engkau menggandeng tangan kami. Engkau setia ada bersama kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami mengerti Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang sungguh setia di setiap musim hidup kami, dalam segala keadaan kami. Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesetiaan-Mu, buat cinta-Mu bagi setiap kami Yesus. Terima kasih. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas
atas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sahabat terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? God is good all the time, and all the time God is good. Ya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Amin. Tuhan kita luar biasa. Jumpa kembali dengan saya di waktu pagi-pagi benar. Sahabat terkasih, siap mendengar suara kebenaran? Ya, saya dan sahabat terkasih adalah alat Tuhan. Tetapi suara kebenaran yang akan saya dan saudara baca itu firman Tuhan yang hidup. Amin. Dan firman Tuhan yang hidup akan nyata ketika saya dan saudara baca, imani, dan oleh tuntunan Roh Kudus menuntun kehidupan saya dan saudara. Are you ready guys? Yes, be ready. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba-Mu penuh sukacita. Kesempatan yang Kau berikan untuk menjadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan adalah kesempatan yang sangat berharga. Kami percaya pelayanan adalah sebuah kehormatan. Dan pelayanan itu berasal dari Engkau. Satu kata, ketika kami mau, maka kami semua diperlengkapi, ditambahkan kapasitas, diurapi dengan pengurapan ilahi, sehingga firman Tuhan yang diberitakan, firman Tuhan hidup, firman Tuhan jadi nyata, dan firman Tuhan penuh kuasa. Urapi kami semua, hamba-Mu siap memperkatakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sahabat terkasih dalam Tuhan, hari ini saya memberi tema proper prayer. Artinya doa yang perfect, doa yang sempurna. Proper prayer artinya doa yang benar, yang penuh kuasa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapa kami. Saya percaya semua sejak kecil saya dan saudara sudah belajar doa Bapa kami dan ada yang sudah menghafal. Tetapi bukan hanya dihafal, tetapi doa itu mengandung kuasa. Sahabat terkasih siap? Ya, saya ajak kembali berdoa. Karena doa Bapa kami tentunya saya dan saudara hafal. Kita berdoa Bapa kami ya. Sebelum masuk lebih dalam firman Tuhan hari ini. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Artinya saya tidak mengajak untuk berdoa. Tadi sudah berdoa di awal. Tetapi doa Bapa kami adalah doa yang sempurna. Dan tentunya saya dan saudara hafal doa Bapa kami. Maka saya perkatakan bersama Bapak Ibu terkasih, sahabat terkasih. Ya, lewat perkataan doa. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tadi dikatakan apa? Bapa kami. Poin awal di atas ya, poin 1. Adoring. Ya, artinya close to God atau menyembah. Adore ya.
saudara punya penyembahan secara pribadi di dalam Tuhan. Panggilan Bapa kami menunjukkan saya dan saudara adalah apa? Anak-anak Allah. The Son of God. Yang apa? Yang dikasihi, dan saya dan saudara orang percaya bukan orang asing. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan ketika berdoa saudara memanggil Father in heaven. Heavenly Father. Ya, saudara memanggil ya, Heavenly Father, Bapa kami yang ada di sorga. Artinya Bapa dan anak itu pasti apa? Close. Pasti dekat, ya. Tentunya close. Demikianlah Bapa mengasihi saya dan saudara. Maka firman Tuhan ini, doa Bapa kami yang ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13 menulis dengan jelas di awal adalah adoring, menyembah Bapa. Kata kami mengingatkan saya dan saudara hidup bersama saudara seiman orang percaya. Jadi saya dan saudara bukan hidup secara tunggal sendiri tetapi jamak. Artinya kami orang percaya memanggil Bapa di sorga, Heavenly Father, dengan kata Father, Bapa. Betapa dekatnya saya dan saudara yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus, ya, harus close to God. Dikatakan apa? Di sorga. Ya, Bapa yang kudus yang saya dan saudara kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus berada di sorga mulia. Saya dan saudara mengakui Bapa mulia, Bapa kudus, kedaulatan Allah yang jauh lebih tinggi dari apapun juga yang ada di dunia. Tertinggi, honor God, dihormati karena berada di sorga. Kemudian saya dan saudara masuk lagi, dikuduskanlah namamu. Ya, glorify to God, ya. Yang kudus adalah Tuhan, yang kudus adalah Allah. Saya dan saudara orang percaya tidak kudus tapi dikuduskan oleh firman dan tubuh darah Kristus. Saya dan saudara bukan orang benar tapi dibenarkan oleh darah Kristus. Saya dan saudara bukan orang suci tapi disucikan oleh kuasa firman Tuhan dan oleh Kristus Yesus Tuhan, ya. Jadi Bapa yang kudus itu saudara harus tempatkan yang terutama, yang paling utama dan disembah. Luar biasa, ya, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Artinya di awal masuk di dalam adoring, menyembah. Kemudian kita masuk poin kedua, accepting. Artinya saya dan saudara diterima, penyerahan total pada kehendaknya. Surrender, ya. Datanglah kerajaanmu sempurna. Sahabat terkasih, saya juga lagi belajar betapa dahsyat doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan yang mana yang datang? Kerajaan yang ada di sorga. Mengapa demikian? Karena Tuhan sendiri tahu kerajaan yang ada di bumi penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa takut, penuh dengan amarah, penuh dengan kecewa, penuh dengan kepahitan. Maka Tuhan mengajarkan minta penyerahan total kepada Bapa, minta kerajaan sorga datang. Supaya ketika ada pertikaian, ketika ada amarah, kerajaan sorga datang, maka Tuhan lewat rohnya yang kudus membuat pertikaian itu jadi pemulihan. Ya, jika ada amarah, ada kecewa, saudara saling memaafkan, ya. Saudara mengalami sebuah pemulihan karena kedamaian dari sorga. Datanglah kerajaanmu yang penuh kuasa itu, yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita itu tinggal dan jadi nyata atas saya dan saudara. Nah, demikianlah Tuhan Yesus mengajarkan dengan cara yang ajaib. Dahsyat, ya. Dan dikatakan jadilah kehendakmu, ya, thy will be done. Sahabat terkasih, saya sering sekali seperti ini mengatakan kepada Tuhan. Selain doa Bapa kami, kalau ada sesuatu dalam hidup ini, saudara, saya dan saudara manusia sangat terbatas. Ya, penuh dengan kurang. Tetapi saya dan saudara punya berbagai kelebihan yang tidak terhitung. Amin. Saya percaya penuh itu. Karena Tuhan ciptakan
Bapak, Ibu, saya dan saudara, seturut dan serupa gambarnya. Gambar Allah itu baik adanya, benar, kudus. Maka saya dan saudara sudah diciptakan seturut gambarnya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita penuh dengan kekurangan. Tuhan Yesus ajarkan, jadilah kehendakmu, thy will be done. Nah, saya berkali-kali ketika datang di hadapan Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu dengan apa yang saya lewati. Tuhan, bagaimana ini? Saya hanya teriak, thy will be done. Kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan tolong. Nah, ketika saudara teriak kehendak Tuhan yang jadi, maka kehendak Tuhan yang sempurna itu nyata. Apa yang saya dan saudara tidak bayangkan, tidak pikirkan, itu Tuhan nyatakan bahwa Tuhan ada menolong dan menuntun hidup saya dan saudara kepada terangnya yang ajaib. Hebat Tuhan kita. Amin. Nah, di sini jadilah kehendakmu, saya dan saudara belajar apa? Taat dan menyerahkan totalitas hidup ke dalam tangan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, asking, bertanya, meminta dengan bebas. Dikatakan apa? Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya sampaikan lewat mimbar, lewat altar ketika Tuhan izinkan menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan. Saya katakan bolak-balik kepada jemaat terkasih, saya percaya semua yang hadir, dari yang tertua sampai terkecil, tidak ada satupun yang kekurangan makan minum pakai. Amin. Karena saudara sudah minta kepada Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa yang ada pada saya dan saudara berikan kepada Bapa, saudara kerjakan itu, maka Tuhan lipat gandakan. Dan engkau dicukupkan bahkan berkelebihan dan bisa memberkati orang. Amin. Tuhan kita dahsyat. Setiap hari Tuhan pelihara dengan dahsyat. Apalagi saudara sudah berdoa, put God first, dan saudara working hard. Tidak mungkin Bapak Ibu terkasih tidak diberkati. Orang yang setia dalam Tuhan dan bekerja dengan dahsyat pasti diberkati. Amin. Karena Bapa kita di sorga, dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Rafa, ya. Dia Allah yang menyediakan, yang melengkapi dan memberikan apa yang saya dan saudara perlukan dan butuhkan. Bahkan keinginan saya dan saudara pun diberikan ketika Bapa melihat saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dikasih reward, dikasih bonus. Dan poin keempat yang terakhir itu adhering. Adhering artinya melekat dan diubahkan. Dikatakan apa? Pengampunan dosa, memohon ampun. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, karena semua kami berdosa. Memiliki hati yang tentunya apa? Siap untuk melepaskan pengampunan dan siap diampuni. Dan mari saudara buang segala kepahitan. Amin. Dan terakhir, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan dan lindungi dari hal yang jahat. Nah, sering saya sampaikan lewat altar Tuhan, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Pencobaan itu datang dari mana? Dari keinginan daging saya dan saudara. Ya, dan ketika keinginan daging itu sudah matang, dia melahirkan apa? Dosa. Ya, mari kita mengakui kelemahan kita di dalam Tuhan dan kita bertobat karena semua orang penuh dengan kelemahan. Nah, kita harus mengakui kelemahan kita dan apa kelemahan kita, ya. Saudara minta Tuhan Yesus ajarkan jangan masuk ke dalam pencobaan karena Tuhan tahu kita punya kelemahan. Baik, saya ingin bagikan sahabat terkasih dalam Tuhan, kita punya warna karakter. Mari belajar. Bisa aja yang mendengar firman Tuhan hari ini saudara sudah tes warna karakter. Kalau kami di Gereja Allah Baik House of the Villa Gorontalo, beberapa tahun yang lalu kami sudah beberapa kali tes karakter. Ya, ada 4 kepribadian manusia. Ada koleris, plekmatis. Kalau koleris itu biasanya dilambangkan dengan warna merah, plekmatis hijau, ya sanguin kuning, dan melankolins biru atau keungu-unguan. Ya, saya akan bacakan karakter yang tentunya baik ya, positif ya. Kalau si koleris itu dia tegas, tidak mudah terbawa suasana, fokus, dia mandiri. Ya, kemudian kalau plekmatis orangnya sabar,
sederhana, lemah lembut, dan kalem. Kalau Sanguin ya dia ceria, dia aktif, senang bergaul, ya lincah, dan mudah beradaptasi. Kalau Melankolins, introvert, detail, perfeksionis, suka menyendiri. Ya, seperti itulah. Dan mari kita belajar ya hari ini. Itu yang positif. Tetapi ternyata ada sifat negatif. Saya ingin bagikan cepat ya. Kalau Sanguin, negatifnya apa? Tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, egosentris, membesar-besarkan masalah. Itu Sanguin, dilambangkan dengan warna kuning. Kalau koleris merah, ya apa yang negatif? Dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, sarkastis, pemarah, kejam. Ini tertulis ya, saudara nanti bisa tes karakter. Kalau yang Melankolins ya, yang ungu, biru kok ungu-unguan, pemurung, pemalas, berpusat diri sendiri, berpikir negatif, kurang bermanfaat, perasa, teoritis, itu negatif. Kalau plekmatis yang hijau, cepat khawatir, penakut, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri, tidak tegas, kikir, egois. Wow, ternyata kalau saudara dan saya belajar warna karakter, kita semua punya apa? Punya kurang. Makanya doa Bapa kami Tuhan ajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa yang mencobai saya dan saudara? Kekurangan ini yang membuat saya dan saudara dicobai. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, sekalipun ada kekurangan, saudara terus berubah oleh pembaruan budimu lewat firman Tuhan yang dahsyat. Jadi, apa yang ditulis sebagai sifat dasar, saudara bisa berubah ketika saudara tinggal di dalam kebenaran. Saudara berdoa, proper prayer, doa Bapa kami yang sempurna yang Tuhan ajarkan, itu akan jadi nyata, tinggal tetap, dan hidup di dalam hidup saya dan saudara. Dan semakin hari, segala kekurangan semakin kecil. Amin. Tetapi yang baik, yang benar, dari sifat yang tadi saya sudah baca, saudara akan semakin hari semakin nyata. Karena semua firman Tuhan yang mengcover, firman Tuhan yang hidup, yang meneguhkan, dan firman Tuhan yang hidup, yang mengubah yang tidak baik menjadi lebih baik. Ya, kita tutup. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Matius 6 ayat 13. Ya, artinya Tuhan yang punya kerajaan, ya, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya percaya doa yang sempurna kita sudah belajar. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan suara kebenaran. Hamba-Mu percaya siapapun kami yang mendengar, hamba-Mu pun semua kami akan diubahkan lewat firman Tuhan. Tidak ada satupun kami yang sempurna dengan berbagai warna karakter. Tapi oleh firman Tuhan yang sempurna menyempurnakan saya dan saudara, mengubah yang tidak baik jadi lebih baik, yang tidak benar jadi benar. Dan semakin hari kekurangan kami semakin kecil. Dan semakin hari Yesus semakin besar, semakin dahsyat di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman ini tinggal tetap jadi nyata. Terima kasih buat doa yang sempurna, doa yang benar. Proper prayer. Heavenly Father, Bapa di sorga, Engkau sudah mengajarkan doa Bapa kami, biar jadi nyata, kami ucapkan, tinggal, hidup di dalam hidup kami. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah kuasa Allah, turun atas kami semua, mulai hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.